Dan ternyata betul, saya bisa muat masuk di sini. Selamat datang kembali di channel BTV Review. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview singkat Toyota Etios Liva tahun 2013. Baik, di sini kita akan mereview pada bagian depan. Pada bagian depan lampu masih menggunakan bohlam halogen, dan ini grillnya khas dari Etios Liva itu berwarna hitam dan beserta logo Toyota. Pada bagian bawahnya fog lamp sudah diganti dengan pemilik dari mobil ini dengan variasi Proji ini ya di sini. Dan pada kaca depan itu terlihat lumayan nggak terlalu besar dan nggak terlalu sempit ya, dengan ciri khasnya Etios Liva itu ini. Nah, wipernya ini kan biasanya pada mobil pada umumnya itu dua, lah ini diberikan satu. Terus beralih ke pada kaki-kaki. Pada kaki-kaki ini diganti oleh pemiliknya velg Honda Jazz ini ya, velg Honda Jazz ring 16, ban Hankook Ventus V2 konsep dengan ukuran 185/55 ring 16. Pada sisi sampingnya terdapat talang air Etios ya, ada tulisan Etios. Ini kaca film full spektrum. Pada handle pintu masih terlihat jadul ya, masih handle-nya. Mari pada bagian belakang. Pada bagian belakang juga tidak terdapat sensor parkir maupun kamera mundur. Simple ya modelnya. Ini lampu masih bohlam, lampu sen juga lampu mundur. Bagian atap mobil ini sudah rata ya, karena ini bekas taksi. Biasanya kan di atas ada penunjuk taksinya, terus di depan terdapat antina. Pada bagian dapur pacu mesin ini bisa kita lihat mesin ini memiliki kapasitas cc 1500 dengan 4 silinder. Pada bagian belakang bagasi bisa kita lihat tuas pembukanya itu bisa dari depan, bawah sisi sopir, atau manual dari kunci di sini. Di bawahnya ini juga terdapat ban serep dengan ukuran ring 14. Velg masih OEM ya, ini ya masih kaleng, dan menurut saya memang cukup lega. Dan untuk bagian bawahnya lantai ini masih utuh semua ya, masih utuh semua. Dan saking leganya, mungkin saya bisa masuk ke dalam sini ya. Coba kita lihat aja ya. Dan ternyata betul, saya bisa muat masuk di sini. Dan untuk pajak kita bisa lihat di sini di dalam STNK, itu sudah atas nama pemilik ya.
Di sini 2013. Pajaknya cuma sedikit sekali ini, 1.972.000 ini per tahunnya. Pada bagian interior kita mulai dari door trim dengan bahan plastik ya, dan di sini terdapat pengaturan spion masih manual, dan juga ini ciri khas dari taksi itu masih power window-nya belum dipasang ya sama pemilik aslinya, masih window by power ya di sini. Dan juga terdapat cup holder di sini untuk menyimpan minuman. Dan kita beralih agak lebih dalam. Di sini terdapat 3 pedal karena ini posisi manual, dan di sini terdapat tuas penarik untuk kap mesin. Dan di sini uniknya ada pengaturan untuk mengatur lampu. Jadi pencahayaan untuk jauh dekatnya itu bisa diatur kita dari sini. Kalau mobil-mobil lain mungkin kan dari depan sana ya secara manual, tapi di sini sudah terdapat instrumen ini, panel ini. Pada jok baris kedua ini menurut saya sangat lega, dan ini untuk kompetitornya itu Toyota Vios Limo ya. Ini memang nyaman, juga terdapat seat belt dua orang ya, ini untuk 2 orang. Dan sama di sini masih terdapat ngengkol ya untuk buka tutup jendelanya. Dan di sini juga headrestnya belum bisa ditarik model langsung seperti yang berada di jok depan ini. Dan ini kebetulan dari pemiliknya jok masih standar ya, masih kulit dari dulu, belum di upgrade. Dan kebetulan kita ini nanti diberi kesempatan untuk mereview pengcoveran jok di sini ya, dan kita nanti lihat di part kedua, pada bagian kedua ini sebelum direstorasi joknya, dan kita lihat di part kedua yang sesudah direstorasi. Pada bagian interior mobil ini cukup lumayan lega. Di sini ada head adjuster, bisa dilakukan pengaturan posisi maju mundurnya. Di sini juga setir bisa diatur untuk ketinggiannya, terserah kita atur untuk ketinggiannya. Pada bagian plafon ini terdapat satu lampu ini ya, lampu plafon ini kondisi nyala, dan di sini terdapat 2 sun visor pada sisi soft. Speedometernya berada di bagian tengah. Lubang kisi-kisi AC di sini terlihat agak unik ya, bentuknya bulat, ini bisa diatur. Dan di sini sudah diganti oleh pemiliknya dengan head unit double din merek AVI. Di sini ada pengaturan hazard. Di sini ada panel untuk AC dari dalam atau luar. Di sini ada pengaturan untuk semburan AC, dan di sini juga ada untuk pengaturan AC-nya. Di sini juga terdapat 2 cup holder di bagian tengah. Di sini juga ada 1, dan di sini ada kotak-kotak penyimpanan. Dan menurut saya ini cukup banyak kotak penyimpanan ya. Terus di sini juga ada kotak penyimpanan lagi. Dan uniknya di sini juga terdapat lubang, ini bisa dibuka. Nah, ini bisa difungsikan untuk penyimpanan barang di dalam, mungkin minuman atau makanan. Jadi bisa dingin, bisa menjadi dingin yang ada di dalam sini. Di atas juga ada penyimpanan. Ini untuk suara kan kualitasnya kan masih standar ya, masih hanya speaker depan bawah ini bagian door trim. Nah, kita lihat di paduannya ya, jangan lupa saksikan beserta
yang saya sampaikan tadi itu untuk cover joknya ini masih terlihat aksi banget ya, masih keras juga dengan jahitan yang standar. Dan coba kita lihat ke sini, ini untuk jok pada sisi sopir ini terlihat sobek mungkin ya, dan ini hanya ditambal dengan lakban oleh pemiliknya. Dan besok kita lihat hasilnya setelah kita restorasi total jok dan penambahan audio. Dan jangan lupa kita juga akan menyaksikan ini untuk sementara karpetnya ini masih standar karpet bawaan ya. Ini malah kayak karpet rumahan ya ini ya. Dan itu besok kita upgrade untuk karpet dasarnya juga. Pada bagian speedometer bisa kita lihat panel instrumennya itu memang terlihat unik. Sini akan kita coba untuk jalan dengan jalan yang paving ya, ini posisinya jalan paving, jalan masuk komplek gang ya ini ya. Kaki-kaki masih enak, masih empuk di sini. Setir juga masih enteng. Masih enak ini mobil ini. Di sini juga pedalnya masih nggak terlalu keras ya. Biasanya kan kalau taksi kan kita coba itu memang keras. Biasanya mungkin sudah partnya sudah mulai aus untuk mungkin kampas koplingnya, atau mungkin di sini transmisinya juga dari kabel transmisinya mungkin sudah mulai ganti ya. Nah, kita lewat polisi tidur juga kita masih nyaman pakai mobil ini. Kaki-kaki juga masih stabil ya, masih stabil semua. Pegang Sebelah kamu. akselerasi ya Pak, sebelah. Bis. Yuk, siap akselerasi. Dan untuk akselerasi di jalan halus bisa kita rasakan. Perpindahan gigi juga masih halus. Dan mobil ini memang memiliki injakan gas yang terlihat memang kenceng ini, setelan mobil balap itu. Kita rasakan memang stabil ya mobil ini, tidak terlalu berguncang-guncang gitu kita di dalam kabin, masih enak. Ya. Dengan kesimpulan, mobil ini masih sangat layak kita tunggangi ya di tahun 2020 ini. Dengan mobil ini tahun 2013 kita mengendarai di kondisi jalan yang paving serta jalan yang halus dan bergelombang, itu masih terasa sangat nyaman untuk dikendarai. Dan untuk segi transmisi dan juga pedal-pedal pijakan ini memang masih halus ya di sini. Dengan minim interior yang kita lihat tadi, cover jok serta audio dan perangkatnya itu memang belum upgrade nama pemiliknya ya. Dan kita nanti lihat pada part keduanya setelah di-upgrade bagaimana hasilnya. Baik, sekian review singkat dari saya. Terima kasih.